semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Beatrice Cecilia Rebecca Situmorang dengan NIM 21095111056, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Video ini saya buat sebagai penugasan tambahan kegiatan kerja sosial kesehatan hewan ke-40 dengan tema pentingnya vaksinasi rabies pada hewan kesayangan. Kegiatan Kersos Kesuan adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang rutin dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesehatan hewan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kedokteran hewan, khususnya di wilayah yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan hewan secara optimal. Melalui kegiatan ini, mahasiswa belajar langsung dalam memberikan layanan seperti vaksinasi, pengobatan, edukasi, serta mempererat hubungan antara profesi veteriner dengan masyarakat. Manfaat kegiatan ini sangatlah besar, baik bagi masyarakat, hewan-hewan kesayangan dan ternak, maupun pengembangan kompetensi mahasiswa sebagai calon dokter hewan. Baiklah, saat ini saya sudah berada di My Bali Dog Rescue. Mari kita masuk untuk mewawancarai salah satu pengurus yang ada di sini. Baik, saat ini saya sudah bersama Ibu di sini. Mungkin Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Kade Eta Triswati. Nama lengkap ya, Kade Eta itu aja panggilannya. Saya di sini rumah tinggal, tapi ada beberapa anjing rescue saya di sini. Biasanya saya gunakan buat rehab di sini dulu, maksudnya perawatan di sini. Kalau yang baru-baru nanti setelah ini saya pindahkan ke shelter. Jadi tadi kan udah sempat ke shelter ya, gitu. Jadi saya yang running, saya yang pemilik shelter, saya yang rescue sendiri, dan hanya ada dibantu 2 orang staff. Oke, rabies ya terutama. Sebenarnya untuk vaksin setiap hewan peliharaan sih itu sangat penting. Tapi ya karena wabah rabies ini kan sangat berbahaya, mematikan untuk manusia juga. Jadi yang paling penting rabies tentunya itu sangat penting. Jadi kesadaran pemilik hewan maupun para bukan hanya pemilik hewan sih, mungkin semua warga masyarakat diharapkan kepeduliannya juga untuk memutuskan penyebaran virus rabies ya, terutama itu membantu anjing-anjing agar divaksin rabies untuk yang liar. Tapi untuk pemilik sudah pasti itu wajib ya, karena rabies sangat berbahaya, bukan hanya untuk hewan tapi untuk manusia juga. Oke, buat rabies sendiri ya, rabies wabah yang sangat, bukan wabah ya, virus yang sangat mematikan bagi hewan dan juga manusia. Jadi jika rabies menyebar, itu tentunya akan sangat berbahaya bagi hewan sendiri. Yang pastinya kematian, terutama bagi hewan. Kemudian bagi manusia sendiri apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat seperti VAR, jika tergigit otomatis itu akan juga menyebabkan kematian. Jadi ini sangat fatal. Kemudian kalau untuk lingkungan sudah tentu jika rabies sampai menyebar di satu lingkungan, secara otomatis itu akan berdampak pada kelangsungan hidup buat hewan-hewan itu sendiri, anjing-anjing liar yang terutama mungkin awalnya dia hidupnya sehat karena dia terjangkit rabies, karena kan kita tidak tahu seberapa jauh penular atau pembawa rabies sudah menularkan virusnya ke hewan yang di sekitarnya itu. Jadi keseimbangan antara kehidupan hewan liar dengan masyarakat otomatis akan sangat terganggu. Secara otomatis seperti banyaknya orang masyarakat kita yang tidak mengerti bahwa bagaimana menangani satu wabah atau rabies itu. Terkadang kan banyak masyarakat yang mengambil jalan pintas membunuh hewan-hewan, dan ini kan sangat tidak baik untuk
para hewan liar yang memang hidupnya mereka di alam, di lingkungan masyarakat, tidak bertuan, tidak mempunyai rumah gitu. Jadi ke masyarakat dan ke hewan itu sudah pasti sangat jadi rusak ya hubungannya gitu jika untuk rabies. Peran shelter ya, kami shelter yang pastinya berawal dari dog lover ya, kita berdasarkan dari hati karena kita peduli dengan hewan liar atau dengan terutama anjing kucing kan ya, kalau kita dog lover anjing kucing. Peran kita selama ini menyelamatkan hewan yang menderita, yang butuh bantuan dalam kondisi yang mungkin sangat-sangat butuh bantuan dari jalanan, anjing liar terutama ya. Jadi yang terutama di dalam lingkup shelter aja dulu. Kalau kita shelter, anjing-anjing setiap anjing yang masuk ke shelter kita sudah pasti harusnya sudah sehat. Intinya mungkin awalnya kita mengambil anjing yang sakit, kemudian masuk ke shelter, kita obati, dan terutama adalah divaksinasi lengkap, termasuk ya rabies yang utama ya, pasti itu rabies. Jadi di dalam lingkungan shelter kita aja dulu bahwa semua sudah tervaksinasi, sudah tersteril anjing-anjingnya, jadi anjing sehat di shelter. Kemudian ya kita berperan ke masyarakat, kita edukasi masyarakat untuk pentingnya bukan mewajibkan karena kita tidak berhak ya, kita mengedukasi masyarakat untuk memastikan hewannya tervaksin rabies. Kemudian kita juga menawarkan bantuan apabila kita ada link-link seperti informasi vaksin, di mana vaksinasi rabies. Seperti saya ya lumayan cukup aktif karena kita lumayan dekat dengan dinas, jadi kita sebarkan informasi-informasi jika ada dinas melakukan berkegiatan seperti vaksinasi rabies, sterilisasi massal di masyarakat. Jadi ya kita melalui edukasi dan penyebaran informasi ke masyarakat. Oke, mencegah rabies ini untuk manusia yang tergigit hewan anjing atau untuk anjingnya sendiri. Kalau untuk anjing sudah pasti tentunya anjing harus divaksin rabies ya kan. Vaksin rabies bisa diberikan dari anjing masih kecil, umur 2 bulan ke atas sudah bisa dikasih vaksin rabies, asalkan dipastikan bahwa anjing itu sehat atau papi itu sehat. Dalam artian papi sehat itu dia bisa kita pantau dari perilaku dia, dari sehat tidaknya, dari punya, dari beraknya, dari kencingnya, semua bagus, makannya bagus, dia aktif, gusi bagus, dia sudah bisa divaksin lengkap. Tapi kalau untuk pada manusia sendiri, jika seandainya mendapatkan atau mengalami mendapat gigitan dari anjing, itu entah anjing liar atau yang berpemilik. Kalau berpemilik kita pastikan aja bahwa anjing itu sudah vaksin rabies di tahun itu. Tapi apabila tidak pasti status rabiesnya anjing tersebut, terutama anjing liar ataukah yang berpemilik, kan banyak sih yang masih belum divaksin, itu banyak, pengalaman saya banyak yang belum divaksin rabies. Jadi ya penanganan pertama pada kita ya melakukan mencuci luka pada luka gigitan, mencuci luka pada gigitan itu sekitar mungkin 10-15 menit dicuci di air mengalir dengan deterjen terutama. Kemudian secepatnya mencari vaksinasi VAR ke puskesmas terdekat juga bisa. Akan tetapi ada beberapa yang kita dengar fasilitas kesehatan yang tidak ada VAR. Satu-satunya cara ya harus memantau kondisi anjing yang menggigit tersebut. Tetapi apabila anjing itu tidak terpantau, intinya anjing itu benar-benar liar, kita tidak tahu di mana keberadaannya saat setelah menggigit, usahakan tetap harus mencari VAR dalam waktu dekat ya, dalam 2 kali 24 jam bisa, atau
secepatnya mendapatkan vaksin VAR. Carilah informasi di grup-grup dog lover di Facebook banyak, itu bisa di grup-grup dog lover atau ke Dinas Pertanian sendiri untuk mendapatkan rekomendasi kemana kita harus mencari vaksin VAR. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga atas shelter My Bali Dog Rescue ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah menerima kami di sini untuk mewawancarai Ibu. Kiranya video kita ini dapat menjadi edukasi juga bagi masyarakat sekitar. Iya, benar. Yang penting punya peliharaan harus bertanggung jawab. Kalau memang tidak ingin anjingnya itu beranak pinak kemudian dibuang, jadi tolong cari informasi. Banyak sekali sekarang relawan ataukah organisasi-organisasi yang sudah menyediakan link-link untuk mencari informasi steril gratis. Mari bersama kita cegah rabies dengan langkah sederhana tapi berdampak besar, vaksinasi dan edukasi. Thanks for watching, salam veteriner.